Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada update-update ini dari The Athletic ya, terkait dengan kabar pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Akan gua kabarkan di konten kali ini. Mungkin beberapa sudah pernah disebutkan di situasi sebelumnya, tapi ada juga kabar-kabar yang menarik ya yang akan gue sampaikan. David Ornstein, kalau gue lihat langsung dari The Athletic ini, ya dia mengabarkan ada update-update terkait dengan klub lainnya. Arsenal misalnya dikaitkan juga dengan ya Andrea Berta ya, sporting director yang baru nih, terkait dengan pemain-pemain lain, pemain-pemain yang juga menurut gue menarik. Tapi gue tidak akan membahas klub lain, tentu saja langsung ke Manchester United. Nah, David Ornstein ketika terkait dengan Manchester United ini ditanyakan terkait tentang Mason Mount. Gue sudah pernah membahas juga ya bahwa memang Mason Mount ini disebutkan oleh David Ornstein, jurnalis yang sangat kredibel. Menurut gue memang dia tidak memperkirakan kalau Mason Mount ini akan cabut di musim panas nanti. Manchester United ini akan fokus ya menjaga kebugaran dari Mason Mount. Karena dilihat juga ya, ini merupakan masalah utama sebenarnya bagi Mason Mount. Tapi dari sisi teknis dia melihat bahwa Ruben Amorim atau sistem dari Ruben Amorim ini cocok dengan Mason Mount. Apakah ada kabar lain yang mengaitkan dengan Manchester United? Ternyata tidak. Oleh karena itulah gue akan langsung ke United eksklusif. Liam Delap ini diincar oleh beberapa klub, termasuk Chelsea yang disebutkan ini terdepan ya posisinya saat ini untuk mendatangkan Liam Delap. Dengan Manchester United juga melihat sebagai salah satu pemain yang memiliki potensi untuk didatangkan di musim panas. Jason Wilcox pernah bekerja dengan Liam Delap di Akademi Manchester City, jadi diasumsikan ini Jason Wilcox sudah mengetahui ya kualitas dari Liam Delap. Dan ini nampaknya sudah pernah gue sebutkan juga di konten sebelumnya. Gue akan beralih ke kabar yang lainnya, yaitu adalah Matheus Cunha. Disebutkan bahwa Manchester United ini sempat menunjukkan ketertarikan terhadap Matheus Cunha sebelumnya ya. Tapi sang pemain sangat ingin bermain di Champions League, sepak bola Champions League. Nah, ini hal yang bisa jadi bukan hanya terkait dengan Matheus Cunha. Oke, kalau dilihat dari sisi kualitas ya, Matheus Cunha pemain bagus, dia motor bagi Wolves, dan dikatakan oleh Fabrizio Romano, Matheus Cunha melihat bahwa cukup dengan Wolves, dia akan berkonsentrasi, komitmen penuh dengan Wolves musim ini, tapi untuk periode selanjutnya dia ingin mencoba tantangan yang baru. Wolves tentu saja tidak akan memasang harga murah untuk Matheus Cunha karena dia merupakan pemain vital. Wolves pastinya juga ingin mencari pengganti. Saya sekaligus juga mungkin ingin mencari perimbangan dari sisi finansial, artinya mencari keuntungan. Gue berpikir ya, kalau dilihat dari sisi tenis, Matheus Cunha punya kualitas untuk bermain di sistem dari Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Tapi, nah ini salah satu syaratnya adalah dia ingin bermain di Champions League. Manchester United sampai dengan saat ini belum bisa memberikan hal tersebut ya. Ada peluang iya di Europa League, dan ini juga salah satu contoh misalnya bahwa bermain di kompetisi tertinggi di Eropa, Champions League ini bisa menjadi faktor penentu. Bahkan salah satu faktor besar juga yang vital bagi pergerakan Manchester United di bursa musim panas nanti. Bukan hanya mendapatkan pemasukan ya untuk musim depan, lalu juga bagi fans tentu saja sangat menyenangkan bisa melihat Manchester United berlaga di Champions League, tapi juga untuk memikat pemain-pemain yang diincar di musim panas nanti. Salah satunya situasi dengan Matheus Cunha ya. Oke, situasi dengan Mateta. Mateta ini dihubungkan ke Manchester United, tapi sampai dengan saat ini belum ada proposal yang serius untuk mendatangkan Mateta. Ya, Mateta gue pikir pemain pemain senior, bisa dikatakan seperti itu, 27 tahun, punya pengalaman bersama dengan Crystal Palace di Premier League. Dia punya kualitas untuk mencetak gol. Musim ini memang agak sedikit menurun, mungkin bisa jadi juga karena ya situasi secara kumulatif ya dari Crystal Palace itu sendiri. Tapi 2 musim sebelumnya gue pikir dia memiliki penampilan yang bagus. Dia memiliki keunggulan postur. Ruben Amorim misalnya sempat mendorong Harry Maguire ke depan karena tidak ada pemain Manchester United yang dianggap
bagus ya untuk memenangkan duel-duel bola udara di kotak penalti lawan. Mateta punya atribut tersebut. Harga juga tidak begitu tinggi menurut gue. Sering juga gue katakan bahwa gue lebih prefer striker senior ya, penyerang senior sebagai pendamping misalnya Rasmus Højlund ataupun juga Joshua Zirkzee, supaya beban ini bisa dibagi juga. Tidak fair jika beban untuk mencetak gol ini hanya ditumpukan kepada pemain muda Rasmus Højlund menurut gue. Profil yang menarik nih Mateta, tapi ternyata sampai dengan saat ini belum ada pendekatan secara resmi, secara jelas dari Manchester United. Tapi apakah ini berarti Manchester United tidak akan mendatangkan Mateta? Belum tentu juga sih menurut gue. Mungkin Manchester United ya, seperti yang dikatakan juga oleh Fabrizio Romano, ini masih menyusun budget, di mana budget ini juga sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari faktor penjualan pemain. Nah, ini kan masih belum jelas pemain-pemain yang akan dijual harganya berapa, jadi perimbangan nanti keadaan finansial akan seperti apa, ini masih belum jelas ya. Oke, tadi itu terkait dengan Mateta. Ada juga kabar dari The Athletic terkait dengan ketertarikan Manchester United terhadap Viktor Gyökeres. Ini disebutkan masih sedang-sedang saja ya ketertarikannya. Mereka ini menyukai Gyökeres, tapi bagaimana harga dari Gyökeres, harga lalu juga gaji serta umur ini masuk dalam pertimbangan. Dan menurut gua ini hal yang menarik ya. Gyökeres tentu saja dengan Ruben Amorim. Gue yakin kalau Ruben Amorim bisa menunjuk pemain untuk lini depan dengan tidak memperhatikan faktor-faktor lainnya ya, hanya langsung rekomendasi dari dia, terutama secara teknis, Gyökeres bisa jadi bisa jadi apa ya? Ya nomor satunya Viktor Gyökeres. Tapi kan tidak bisa hanya sesederhana itu saja. Ada misalnya faktor gaji, ada misalnya faktor transfer, ada misalnya faktor-faktor lainnya yang di periode-periode sebelumnya ini tidak begitu dilihat oleh Manchester United. Misalnya ya, Gyökeres didatangkan dengan harga transfer berapa? Mungkin 70-80 juta euro. Lalu gaji katakanlah mungkin 100-150 atau bahkan lebih. Datang ke Manchester United musim ini mungkin lalu ketika ada penurunan ya, ataupun juga ada situasi yang membutuhkan Manchester United ini untuk melepas Gyökeres, bagaimana perimbangan di PSR? Ini sering sekali menjadi beban bagi Manchester United ya, terutama dari striker. Ini kan punya pengalaman misalnya dengan Alexis Sanchez, misalnya dengan Romelu Lukaku, misalnya dengan yang terbaru Anthony Martial juga seperti itu. Sehingga ini juga harus diperhatikan resiko-resiko ketika mendatangkan pemain dengan harga tinggi, dengan gaji tinggi juga. Oleh karena itulah saat ini Ineos memperhatikan betul usia. Nah, Gyökeres ini 27 tahun. Ya ini juga menjadi pertimbangan. Gue sepakat sih, sehingga ya nampaknya Manchester United sulit ya untuk mendatangkan Gyökeres. Ini gue perkirakan seperti itu. Oke, apakah ada kabar-kabar yang lain yang datang dari sumber yang juga kredibel sekelas The Athletic ya? Oke, Manchester United ini disebutkan ya oleh The Athletic, Manchester United sepertinya ini akan meninggalkan Benjamin Sesko karena dianggap tidak realistik. Oke, dan ya seperti dikabarkan tadi ya, Manchester United ini tidak menunjukkan serius untuk mendatangkan Jean-Philippe Mateta. Oke, maka bisa disimpulkan sejauh ini ya Manchester United tidak tertarik untuk mendatangkan Mateta ataupun juga Benjamin Sesko. Ya, Benjamin Sesko sendiri nama yang sudah sangat sering dikaitkan dengan Manchester United. Kabarnya sudah diamati dalam jangka waktu yang lama. Tapi menurut gua harga dari Benjamin Sesko sekarang sudah terlalu tinggi. Manchester United terlambat ya untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Mungkin ini juga salah satu resiko ketika membuat keputusan terkait dengan pemain muda potensi ya terhadap Benjamin Sesko inilah. Sehingga menurut gua kalau Manchester United sekarang ini baru bergerak untuk mendatangkan Benjamin Sesko, ini sudah terlambat. Harga sudah tinggi. Memang dia dari sisi usia masih tergolong muda, tapi Manchester United tidak bisa mengacukan situasi finansial ya. Sehingga ya harus mencari pemain lainnya. Oke, terakhir apakah ada update lainnya juga dari sumber yang terpercaya sekelas The Athletic? Oke, nampaknya tidak ada ya. Ada beberapa
situasi tadi terkait dengan pemain-pemain yang diincar ya. Nampaknya Sesko, Mateta tidak lagi masuk dalam daftar. Gyökeres menurut gue juga kecil kemungkinan. Nah, sekarang yang ingin gue nantikan adalah nama-nama siapa lagi nih. Tentu saja dari sumber-sumber kredibel ya, yang hadir karena Manchester United butuh. Manchester United bahkan harus menurut gue mendatangkan penyerang baru di musim panas nanti. Sobat Football United, ada nama lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.